memberikan akan sebuah ralat. Jadi minggu depan kita mulai jam 10 pagi. Ya. Jadi minggu depan bukan jam 4 sore, tapi minggu depan kita adakan jam 10 pagi. Dan saya minta saudara bisa ingatkan teman-teman saudara, baik satu kampus maupun satu susah maupun satu kamar, ya. Saudara satu kamar mandi, itu terserah. Ya. Saudara bisa ingatkan kepada teman-teman yang lain jam 10 pagi. Jangan salah jam 4 sore, gitu ya. Kalau saudara suruh jam 4 sore, ya kita semua sudah meninggalkan tempat ini. Dan juga tentu saja kalian kebaktian sendiri. Ya. Maka saudara, saya mengajak saudara ingatkan teman-teman yang lain minggu depan jam 10. Pinter. Ya. Oke, saudara, maka hari ini saya akan mengajak saudara untuk kembali untuk melihat pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Seringkali kita ada tantangan. Ada yang namanya satu hal di mana kita pada saat menjalani hidup pasti ada kesusahan. Saya ingin tanya, di dalam seluruh hidup kita sebagai manusia, ada nggak kita yang nggak pernah susah? Ada nggak dari kita yang nggak pernah mengalami satu suffering? Setiap kita pasti hidupnya lancar, nggak pernah memperoleh satu pressure, tapi kita always memperoleh pleasure. Bisa membedakan kata pleasure dengan pressure? Itu apa? Pleasure memperoleh satu hal kebahagiaan, tapi pressure memperoleh tekanan. Hidup kita nggak bisa lepas dari dua hal ini. Hidup kita nggak bisa lepas dari pleasure, nggak bisa lepas dari pressure. Kenapa? Itulah kenikmatan hidup. Bukan berarti kita masokis, akhirnya kita membuat pressure pada diri kita sendiri. Bukan. Tapi bagaimana setiap kita untuk bagaimana melihat berkat Tuhan, keindahan, itu bukan hanya sekedar di dalam sebuah pleasure, tapi keindahan juga ada di dalam pressure. Tapi banyak orang dunia nggak bisa nikmati itu. Kenapa? Karena dia cuma pikir pleasure, dan mereka meninggalkan pressure. Tetapi saudara, kita melihat orang-orang yang dapat memahami kata pressure di dalam konteks yang benar, maka pressure is the positive way to know the meaning of life faithfully di dalam hidup. Dia akan tahu secara accurately bahwa apa? Pressure is not negative, tapi pressure is the positive way through. Maka saudara, hidup kita seringkali kita bilang suffer itu tidak enak. Oh ya, suffer itu enak, saudara. Tapi bukan berarti saudara menyiksa diri. Tetapi apa? Masih ada beauty di balik setiap suffer. Maka saudara sekolah, suffer kan? Saudara terima akan huruf-huruf cacing-cacing begitu banyak. Lalu akhirnya saudara lihat, apa-apaan ini? Terus menurut artinya apa ini? Kita bingung kan, kita nggak ngerti isinya apa. Dan akhirnya kita stres. Dan akhirnya kita merasa bahwa, Tuhan, kenapa aku dikasih sekolah seperti ini? Tapi saudara, saya ingin tanya, siapa yang semester ini semester terakhir? Ayo ngaku, angkat tinggi-tinggi, bau ya? Ayo angkat tinggi-tinggi. Ya. Saudara sekarang semester terakhir, sudah disidang belum? Sudah. Lulus nggak? Lulus. Siapa yang nggak lulus? Nggak ada yang ngaku, saudara. Siapa yang lulus? Oke, saudara. Saudara lulus, puji Tuhan nggak? Puji Tuhan. Seneng nggak? Seneng. Saudara, pressure itu enak nggak? Sekarang baru rasa enak ya. Dulu rasanya, aduh setengah mati, stres, sampai nggak mau makan, nggak mau pergi ke bioskop, nggak mau pergi apa-apa. Kenapa? Karena cuannya mesti harus baca buku, mesti belajar, mesti apa dan sebagainya. Wah, suffer, saudara. Tapi akhirnya di dalam perjalanan waktu, setelah semester terakhir berkata, hore pulang Indo, dan hore sudah lulus dan sebagainya. You baru tahu pressure itu nikmat. You baru tahu, you sudah lewati semuanya itu, dan kamu baru tahu bahwa hidup itu menyenangkan, termasuk pressure yang sudah kamu lewati. Pressure baru bisa kita nikmati pada saat kita sudah hadapi. Pressure baru sudah bisa menjadi satu hal yang kita nikmati pada saat kita sudah melewati. Dan pressure sudah akan menjadi satu hal yang positif, dan kita yakini itu pada saat kita sudah menang di atas semuanya itu. Kalau enggak, saudara pasti ngomelnya banyak. Saudara pasti akan bersungut-sungutnya banyak dan sebagainya.
Maka coba tanya sama dirimu, berapa banyak you sudah sungut-sungut? Saya ingin tanya yang lulus, lu dulu waktu mengalami ujian, mengalami uke dan sebagainya, lu ngomel kan? Ngomel kan? Ngomel kenapa kok begini ya, kok nilai gue gak bagus-bagus dan sebagainya ya. Tapi akhirnya setelah lewat sekarang, baru merasa apa? Oh, rupanya pressure itu positif buat saya. Maka saudara, itulah hidup. Maka hari ini, saya sebelum akan berkhotbah, saya ingin mengajak saudara untuk berpikir ulang, melihat hidup kekristenan, apakah hanyalah sebuah satu hidup yang hanya maunya berkat Tuhan di dalam positive way, tapi kita tidak mau berkat Tuhan di dalam negative way yang mungkin saudara hadapi. Saudara cuma mau enaknya ikut Tuhan, tapi saudara kadang-kadang pada saat kita nggak enak ikut Tuhan, you merasa nggak kok kadang-kadang kalau di dalam nggak enaknya aku ikut Tuhan, aku masih melihat the beauty after I face it up di dalam hidup. Setelah saya bisa hadapi dan saya melewati, baru saya bisa melihat berkat Tuhan. Seringkali kita hari ini terlalu banyak mengikut Tuhan bersungut-sungut karena kita belum face it, kita belum menghadapi setiap tantangan itu dengan benar. Tapi setelah you lewati, mungkin you akan berkata apa? Atau pasti you akan berkata apa? Oh, sudah ku lewati semua ini, kesusahan ini sudah ku jalani dan sebagainya. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, hidup mengikut Tuhan harus kita dewasa membacanya. Bukan cuma enak doang kita mengikut Tuhan. Pak, pada waktu you nggak enak, you juga harus belajar mengikut Tuhan. Kenapa? Karena dunia pada saat menawarkan hal yang mereka ingin supaya orang-orang nikmati, mungkin enak, tetapi itu akan membuat engkau lebih down, membuat engkau lebih jatuh, dan engkau tidak pernah lagi akan hidup di dalam kebenaran. Maka mengikut Tuhan kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak, tapi pada saat you udah lewati semuanya itu, you akan tahu bahwa kehidupan yang enak dan yang nggak enak ini ada the beauty after all things yang kita hadapi. Maka saudara, hari ini kita memperingati hari apa tadi? Pentakosta. Kita tahunya apa? Oh, bahasa roh, ya. Pentakosta adalah pembahasan tentang bahasa roh atau pembahasan tentang satu kesembuhan ilahi dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk menekankan kepada firman Tuhan. Apa arti Pentakosta? Mengapa kita memperingati Pentakosta? Dan apa arti dari setiap tanda-tanda orang percaya yang melayani Tuhan di waktu itu? Maka saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk masuk di dalam satu tema, yaitu fokus Pentakosta di dalam hidup orang percaya. Dan saya mengajak saudara di dalam 3 bagian, kita bersama-sama membukanya. Pertama, saya mengajak saudara membuka di dalam Markus. Markus pasal yang ke-16. Markus pasal 16, ayat 15 sampai ayat yang 20. Markus 16 ayat 15 sampai ayat yang 20. Sudah menemukan? Saya minta yang perempuan membaca ayat-ayat ini. Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang 20. Yang wanita membaca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan berbaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah menulis berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu berbicara Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menentukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Baik, lalu kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya minta yang pria membaca seluruhnya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Sudah menemukan? Mari yang pria, mari kita membacakan akan bagian ini. 1, 2,
2, 3. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam-diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Terakhir, Matius pasal 28. Di dalam Matius pasal 28, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita membaca bersama-sama, pria wanita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Semua berdoa memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita mengerti setiap pemberitaan firman Tuhan. Saudara, doakan saya supaya saya diberikan hikmat bijaksana Tuhan, sehingga apa yang disampaikan dapat sungguh-sungguh memberikan akan spiritual impact bagi setiap kita semuanya. Dan tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan, tapi setiap kita masing-masing menggrab setiap berkat Tuhan, dan kita tidak mau melepaskan, karena itu adalah firman yang diberikan dari Allah sendiri. Dan saudara berdoa untuk dirimu supaya saudara dapat bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan saudara juga berdoa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kiri. Doakan mereka supaya setiap mereka mengalami berkat yang sama yang diberikan dari Allah. Mari kita buka suara kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami, di mana kami dapat mendengar firman Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami, supaya setiap kami dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang gentar, bagaimana setiap kami dapat melihat pekerjaan Tuhan, dan kami dapat melihat firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, dan bagaimana setiap kami dapat menjalankan setiap apa yang diberikan oleh Allah di dalam kami mengerti kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, berikan hati yang takut kepada Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran Tuhan dengan berani, dengan kuasa yang disertai oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada tempat ini, dan bila tidak ada satupun yang Tuhan tidak berkati, tapi sungguh-sungguh penyertaan Tuhan, ya dan amin, diberikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, pada saat kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, di situ kita melihat dari ayat pertama sampai ayat ke-13, kita melihat mereka berada di Yerusalem. Kenapa mereka berada di situ? Karena mereka bersama-sama merayakan akan satu hari, yaitu mereka merayakan hari Pentakosta. Bukankah Roh Kudus akan datang di hari Pentakosta? Kenapa mereka justru merayakan hari Pentakosta? Apa arti Pentakosta? Saudara, ini harus dibaca di dalam dua perspektif. Perspektif yang pertama, yaitu perspektif di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Old Testament. Dan di dalam Old Testament, Pentakosta adalah merayakan tiga hal. Pertama, mereka merayakan bebasnya Israel keluar dari Mesir, di mana Tuhan
memakai Musa untuk pergi kepada Firaun dan berkata kepada dia, "Let my people go." Dan di situ akhirnya mereka tergetar hatinya karena tulah-tulah yang membuat mereka akhirnya tidak bisa memegang kembali atau tidak mau melepaskan akan bangsa Israel, dan akhirnya mereka melepaskan. Dan di hari ke-50 pada saat mereka setelah pergi dan meninggalkan akan Mesir, di situ mereka merayakannya. Maka hari Pentakosta merayakan 50 hari after mereka meninggalkan Mesir, keluar dan menuju kepada the promised land, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kedua, yaitu mereka merayakan hari turunnya 10 hukum Allah yang diberikan Allah kepada Musa di atas satu gunung, yaitu di gunung apa? Yaitu di gunung Sinai, di mana dia membawa 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang ditulis oleh Allah sendiri dan diberikan oleh Allah sendiri, dan menjadi satu patokan iman bagi satu bangsa untuk menjalankan setiap perintah, menjalankan setiap hukum dari Tuhan. Dan ketiga, mereka di hari Pentakosta, mereka merayakan hari panen gandum mereka, di mana mereka bercocok tanam dan akhirnya mereka menuai. Dan di hari Pentakosta mereka tidak boleh bekerja, tapi mereka harus pergi ke gereja. Sudah, mereka tidak bekerja, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka pergi ke gereja untuk apa? Untuk bersyukur atas setiap panen gandum yang mereka sudah tuai bersama-sama. Saudara, maka pada saat kita melihat di situ, mereka berkumpul di Yerusalem di dalam konteks yang seperti ini. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus sudah memberikan satu perintah, "Jadikanlah semua muridku, pergilah dan jadikanlah semua muridku, dan baptislah mereka di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Maka pada saat setiap murid-murid mendengar kata-kata itu, mereka memegang betul firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya mereka pada saat meninggalkan akan Bukit Zaitun pada saat Yesus terangkat ke surga. Dan di situ mereka sungguh-sungguh apa? Mereka sungguh-sungguh bersuka cita. Dan mereka menunggu di Yerusalem. Dan di situ mereka bersyukur atas setiap apa yang sudah Tuhan berikan di dalam 3 tahun mereka mengikuti Yesus. Maka di dalam Pentakosta, Yesus menjanjikan, "Akan kukirim roh penghibur yang dijanjikan oleh Allah untuk kamu kalian, yang memberitakan, yang akan menjadikan semua bangsa muridku, yang akan membaptis mereka di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan yang akan mengalami penyertaan Tuhan." Maka Pentakosta dirayakan di dalam perjanjian baru adalah hari turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan 50 hari setelah Yesus terangkat ke surga dan Yesus bangkit, dan Yesus di situ menaikkan berkatnya, dan akhirnya setiap mereka menerima berkat Tuhan. Maka saudara, pada saat kita melihat konteks perjanjian lama dan perjanjian baru, sekarang kita di dalam dunia ini, di dalam abad 21 ini, mengapa kita orang Kristen abad 21 merayakan Pentakosta? Kenapa kita harus untuk concern di dalam hari Pentakosta? Kita bukan hanya concern dalam hari Paskah atau hari Natal saja, tapi kita pun concern kepada hari Pentakosta. Kenapa, saudara? Sejak di hari Pentakosta, pas Roh Kudus turun kepada setiap murid-murid Yesus, disitulah gereja dimulai. Gereja mula-mula dimulai pada saat Roh Kudus turun. Maka gereja jika tidak menghargai akan hari Pentakosta, maka mereka sudah tidak lagi kembali kepada kuasa Roh Kudus. Mungkin mereka akan menjadi liberal, mereka mungkin akan menjadi orang yang kelihatannya jago di dalam teologi, tapi mereka merayakan bukan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi mereka merayakan seperti tradisi-tradisi. Baik itu tradisi keluarnya Israel dari Mesir, baik itu tradisi dari mereka menerima 2 loh batu, maupun tradisi di mana mereka di dalam memanen setiap gandum, dan itu mereka pergi ke gereja. Maka apakah pergi ke bait Allah, apakah pergi ke gereja cuma adalah sebuah formalitas? Apakah pada saat pergi ke gereja cuma sebuah hal bagaimana kita, kalau nggak pergi rasanya nggak enak? Apakah seperti itukah? Tidak, saudara. Ada satu meaning, ada satu makna yang menjadi satu hal yang harusnya saudara kita sama-sama pegang, kita sama-sama imani, yang sama-sama kita gerakkan di dalam hidup kita masing-masing.
Maka pada saat Yesus memberikan perintah, dia bukan asal memberikan perintah, tapi dia berkata satu hal sebelumnya, yaitu apa? Kepadaku telah diberikan segala power, segala kuasa di surga dan di bumi. Maka Yesus pada saat dia memberikan perintah, dia bukan asal memberikan perintah, tapi dia memberikan perintah di dalam kuasa yang bertahta di surga dan yang bertahta di bumi. Maka saudara, pada saat dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan alamilah penyertaan Tuhan. Maka di situ Yesus bukan sembarang ngomong, bukan sembarang berbicara, tapi dia dengan satu penyertaan kuasa yang ada di surga dan di bumi, dia bicarakan itu. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, wah, Yesus di dalam kuasa yang ditentukan di surga dan di bumi, dia mengajak murid-murid Yesus. Dia nggak mengajak semua orang, tapi dia mengajak murid-murid Yesus untuk apa? Pergi penginjilan, pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk membaptis setiap orang supaya mereka dapat menerima pengajaran, dan setiap mereka untuk apa? Untuk mereka mengalami penyertaan Tuhan. Maka berarti Injil perlu diberitakan, Injil perlu di-sharingkan, Injil perlu diajarkan. Maka saya ingin tanya, kenapa Injil harus diberitakan dengan begitu militan? Kenapa murid-murid Yesus harus menerima kuasa untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, dan untuk membawa setiap mereka menerima setiap penyertaan Tuhan? Kenapa Injil perlu di-sharingkan? Saudara, di dalam Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan apa? Karena orang-orang yang tidak percaya, mereka akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Whoever does not believe will be condemned, will be punished. Wah saudara, ini kata kelihatannya simple, tapi pada saat itu direnungkan dengan begitu dalam. Karena yang nggak percaya akan dihukum, mereka akan dibuang. Maka saudara, kita seharusnya pada saat menerima setiap anugerah Tuhan, siapa kita? Kita bisa percaya itu karena siapa? Saudara bisa jadi orang Kristen karena siapa? You yang mengambil keputusan bahwa aku mengambil keputusan saya mau jadi orang Kristen, atau karena anugerah Tuhan turun terlebih dahulu dan akhirnya saya menerima setiap anugerah Tuhan, dan akhirnya disitulah saya dibulatkan hati untuk apa? Dibulatkan hati untuk aku mau mengikut Tuhan. Maka saudara, whoever does not believe will be condemned. Mereka akan dihukum, saudara. Saudara, mari kita bertanya, berapa banyak di kota ini orang-orang yang gak percaya sama Tuhan? Berapa banyak orang Indonesia sendiri yang gak percaya sama Tuhan? Saudara, maka di sini kita melihat, saudara punya liangsinkah? Saudara punya hati nuranikah? Pada saat mereka adalah orang-orang yang gak percaya sama Tuhan, maka apakah saudara mengasihi mereka? Sungguhkah orang Kristen yang berdasarkan cinta kasih, you benar-benar mengasihi mereka? Dan apakah you sungguh-sungguh memiliki bahasa pengetahuan orang Kristen diajarkan tentang cinta kasih? Apakah saudara tahu masih banyak orang yang gak percaya sama Tuhan, termasuk orang Indonesia sendiri? Mereka yang di dalam negara beragama, tapi banyak mereka yang tidak hidup di dalam agama. Mereka cuma di dalam free thinkers, pokoknya hidup mengejar happiness, tetapi mengejar pleasure without any pressure. Apakah inilah sebagai realita dalam hidup saudara? Berapa banyak orang yang sudah nggak percaya sama Tuhan? Justru di situ kita dipanggil untuk membawa mereka mendengar berita ini, mendengar Injil, supaya mereka tidak dihukum, supaya mereka tidak dibuang, tapi mereka dapat bersama-sama dengan kita menerima anugerah Tuhan, menerima akan setiap apa yang Tuhan berikan, dan itu memberikan pleasure meskipun kita mengalami pressure. Saudara, pada saat saudara menjadi orang Kristen, mari kita coba untuk belajar kenapa Injil harus diberitakan dan kenapa Injil harus diperdengarkan. Maka saudara, pada saat kita tahu, waduh, penginjilan. Seringkali sudah banyak sekali mendengar kata penginjilan. Saudara, kita mendukung penginjilan, mendukung di dalam apa? Doa. Ya, saudara cuma mendukung di dalam doa, tapi saudara nggak aktif di dalamnya. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Pada saat saya menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan, saya belajar bahwa kita dipanggil untuk tekun. Kita dipanggil untuk harus rajin. Untuk apa? Untuk kita memberitakan Yesus Kristus.
memberitakan akan Dia yang sudah menyelamatkan saya, dan saya juga rindu orang lain pun dengar dan mereka pun dapat diselamatkan. Saudara, tapi seringkali kita memiliki problem. Kenapa ya kok aku nggak bisa aktif? Kenapa ya kok aku nggak berani? Dan kenapa aku pengecut? Saudara, maka pada saat kita membaca diri kita akan menemukan, karena kita takut ditolak, maka kita pengecut. Karena kita takut ditolak, maka kita takut. Karena kita tidak rajin, karena kita malas, karena kita tidak mau membuang waktu kita yang adalah uang, dan sebagainya. Maka saudara, kita take it for granted untuk sebuah keselamatan kita. Apakah itu adalah benar? Apakah kita hanya diberikan keselamatan adalah take it for granted? No. Saudara dipanggil untuk to respond. Saudara dipanggil untuk berespon, melakukan something untuk Tuhan. Dan Tuhan sudah jelas berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan alamilah penyertaan Tuhan. Tuhan nggak minta semuanya jadi hamba Tuhan dan jadi pendeta, enggak, saudara. Tapi Tuhan panggil setiap orang yang percaya untuk belajar memberitakan Injil. Jika saudara melihat konteks, setiap visi pemberitaan Injil hanya diberikan kepada kaum pilihan Tuhan. Yaitu siapa? Orang-orang yang bertekuk lutut tersungkur di depan Tuhan, di mana anugerah Tuhan yang membuat saya jadi orang Kristen. Maka saya melihat masih banyak orang gak percaya, maka aku mau dipanggil oleh Tuhan, menerima visi pemberitaan Injil itu, dan aku mau kerjakan. Yudas tidak berbagian di dalamnya. Yudas tidak berbagian di dalam pemberitaan Injil. Yudas tidak berbagian di dalam pemberitaan Injil, di dalam Roh Kudus yang diberikan di hari Pentakosta. Yudas memberitakan Injil pada saat apa? Sebelum Pentakosta, di mana Roh Kudus turun diberikan bagi mereka. Maka kalau gitu, Yesus pada saat masih di dalam dunia, lalu Yudas hidup bersama-sama dengan Yesus, dan dia pergi penginjilan ke kota-kota, ke desa-desa. Saudara, maka sudah lihat, Yudas kok memberitakan Injil ya? Yudas bukankah pengkhianat? Dia bukankah seorang traitor? Lalu pada saat dia pergi ke desa, dia pergi ke kota, bahkan dia dicatat bagaimana dia memberitakan Injil, dan dicatat bagaimana dia sampai menyembuhkan orang sakit. Maka pertanyaannya, kenapa Yudas kok bisa melakukan semuanya itu? Maka di sini kita tahu bahwa apa? Ada yang melayani, tapi dia melayani bukan dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan biarkan dia melayani dengan ngawur. Tuhan biarkan dia melayani dengan rajin, tetapi di dalam ambisinya sendiri. Saya sudah jelaskan kenapa Yudas menjadi orang yang berani mengkhianati Tuhan. Saya sudah jelaskan di hari Jumat, dan saya nggak akan jelaskan lagi. Tetapi saya ingin saudara coba lihat. Saya ingin saudara coba lihat satu hal. Itu apa? Yudas tidak berbagian, saudara. Yudas tidak berbagian di dalam pemberitaan Injil, di dalam Roh Kudus yang dikirim oleh Allah Bapa. Kenapa, saudara? Karena dia nggak peduli urusan jiwa. Karena dia nggak punya akan satu hati untuk mau terpaut dengan orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Dia masih nggak punya akan satu hal bahwa mereka butuh, saudara. Tapi saudara coba pelajari, kenapa Yudas tidak dipakai Tuhan, menerima Roh Kudus dikirimkan bagi dia? Kenapa, saudara? Maaf ya, Yudas adalah orang yang hanya peduli kepada urusan uang. Yudas adalah orang yang hanya peduli di dalam urusan organisasi. Yudas hanyalah orang yang memiliki akan satu hal, bagaimana dia hanya di dalam urusan sendiri. Tetapi dia nggak punya satu kepedulian untuk memiliki urusan di dalam jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil. Saudara, Yudas tidak dipilih oleh Tuhan untuk menerima Roh Kudus yang dikirim di hari Pentakosta. Meskipun dia sudah melayani Tuhan, maka di sini kita akan mengetahui bahwa ada orang yang kelihatannya melayani Tuhan, tapi dia nggak ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Bahwa ada orang yang kelihatannya memberitakan Injil, tapi tidak ada kuasa Injil di dalam dirinya. Dan kelihatannya mereka menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, tapi dia nggak punya pengajaran yang benar di dalam dirinya. Maka saudara, ini adalah satu contoh. Berarti di dalam intern sendiri ada kepalsuan. Di dalam intern sendiri ada orang-orang yang justru menjadi troublemaker,
Dan akhirnya Yudas salah satunya. Di dalam 12 murid Yesus, Yudas termasuk di dalam izin Tuhan. Dia menjadi seorang traitor. Maka pada saat kita melihat di sini, saudara, wah, bagaimana dengan saudara hari ini? Saya bukan mengajak saudara untuk menyerang saudara, tapi saya ingin mengajak saudara untuk bercermin. Saudara suka cermin kan? Tiap hari saudara pasti satu kali paling minim, tak mungkin satu kali. Ya. Saudara pasti punya satu experience bercermin di hadapan kaca. Bahkan handphone pun bisa jadi kaca. Apalagi yang layarnya yang bisa ke kita, iPhone 4S dan sebagainya. Wah, saudara akhirnya melihat apa yang something wrong in my face. Saudara kan coba untuk mencarinya. Maka saya ingin tanya, saya ingin mengajak saudara untuk bercermin hari ini. Anggap saja saya ini adalah iPhone S yang akhirnya saya pijat dan akhirnya kamera bukan ke belakang, tapi kameranya ke depan. Dan saudara pasti pada saat melihat kamera, saudara pasti apa? Saudara pasti melihat, udah bener nggak ya? Aduh keringetan. Terus bilang, aduh ini tompel, ditutupin, dan sebagainya. Dan apakah benar kita pada saat melihat foto, pada saat kita melihat apa yang namanya kaca, kita tidak gelisah? Saudara pada saat berkaca, saudara pasti gelisah. Kenapa? Saudara ingin mencari something wrong di dalam diri kita. Dan itulah yang baik, itu semangat benar, gitu apa? Saudara coba cari dirimu. Pada saat lu ngaca, jangan cuma cari jerawatmu di mana dan mana. Coba ngaca, apakah you sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang peduli dengan urusan jiwa? You adalah orang Kristen yang peduli dengan setiap orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi apakah saudara hanya peduli hanya di dalam urusan-urusanmu sendiri, atau urusan organisasi, atau dalam urusan yang lain? Saudara, pada saat saya bercermin di hadapan diri saya sendiri, kenapa di dalam 1 bulan saya harus pelayanan keliling ke 8 kota? Saya secara manusia, saya berkata, tubuh saya ini suka sakit-sakitan. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih aku harus capek-capek mengerjakan semuanya ini? Apakah saya pekerjakan ini hanya untuk sesuap nasi kah? Apakah saya karena dapat persembahan atau dapat uang, lalu akhirnya itu menjadi satu hal semangat hidup saya? Day by day adalah hidup dari tangan orang-orang yang memberikan persembahan. Apakah seperti itu? Maka saya akhirnya belajar untuk apa? Pada saat saya menerima uang, menerima akan honor, saya pakai untuk pelayanan. Maka kadang saya kenapa di tahun lalu saya mengambil keputusan bahwa apa? Saya akan pergi ke beberapa kota, dan akhirnya saya pergi ke 2 kota. Selain saya keliling ke 8 kota, saya mengambil keputusan pergi ke Liuzhou, saya mengambil keputusan pergi ke Nanning. Dan minggu ini adalah saya akan pergi ke Hangzhou tanpa uang dari gereja. Saya pakai untuk uang saya sendiri. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kenapa? Orang Indonesia itu nggak cuma di Guangzhou doang. Orang Indonesia itu nggak cuma di 1 kota saja. Karena terlalu banyak orang Indonesia. Dan saya sangat paling kaget ya Tuhan, di Harbin pun ada orang Indonesia. Dan 2 orang Papua ya di sini. Maka sudah lihat, orang Indonesia itu tersebar di begitu banyak pelaku dari Cina. Dan begitu banyak dari mereka, semuanya belum dengar Injil. Dan mereka semuanya yang dulunya Kristen, tapi setelah datang ke China, saking bebasnya, dan akhirnya menjadi free thinkers. Maka sudah pada saat melihat seperti ini, berapa banyak orang-orang Indonesia sendiri, mereka sudah menjadi orang-orang yang terjerumus, yang dulunya begitu aktif, tetapi akhirnya banyak dari mereka sudah begitu bebas, dan akhirnya apa? Mereka sudah melupakan Tuhan. Jangan sombong, bahkan orang di dalam gereja sendiri pun, berapa banyak yang dulunya kelihatannya aktif, tapi sekarang banyak dari mereka sudah nggak aktif lagi. Maka saudara, itu menjadi satu hal, kemunduran rohani itu bukan goal kamu sebagai orang Kristen. Goal kamu sebagai orang Kristen adalah you semakin mencintai Tuhan, you semakin untuk apa? Bertumbuh dan menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Maka kenapa pada saat saya pikirkan, kenapa saya harus melayani Tuhan seperti ini? Tapi akhirnya saya tahu satu hal. Akhirnya setiap kali saya pakai uang saya untuk membeli tiket, saya pakai untuk bayar hotel dan sebagainya. Dan akhirnya saya tahu satu hal. Akhirnya saya menyadari, Tuhan, saya bisa menjalani akan kehidupan seperti ini. Itu karena saya akhirnya sadar
Tuhan, kalau Engkau nggak jaga hidup saya, kalau Engkau nggak kasih satu beban, maka saya akan dari orang yang sombong. Kalau Engkau kasih aku beban, maka Engkau akan membuat diriku dari orang yang kelihatannya layak. Tapi akhirnya saya tahu, saudara, setiap saya keliling ke kota-kota yang sudah Tuhan berikan bagi kita, 8 kota ini, saya baru sadar bahwa apa? Saya adalah orang yang paling gak layak melayani Tuhan. Akhirnya saya tahu bahwa saya nggak punya kuasa besar. Maka jika Tuhan tidak kasih, maka saya nggak mungkin bisa jalani ini. Saya nggak mungkin bisa seambisius ini jika Tuhan tidak titipkan akan kuasanya untuk saya mau menjalani setiap apa yang saya jalani. Kadang-kadang susah, kadang-kadang orang nggak bisa ngerti. Kalau saudara, delay itu nggak enak, bukan? Saudara, saya kadang-kadang lebih suka naik kereta karena kereta jarang delay. Tapi kalau naik pesawat, delaynya bisa nggak ampun-ampun, saudara. Kalau delay 1-2 jam, kita masih bisa ke Jeso. Tapi kalau sudah sampai 14 jam, 16 jam, dan situ saya nggak bisa lari, saya harus berangkat. Saudara, gimana rasanya? Dan saya pernah 1 kali tidur di satu airport, saudara. Dan di airport itu saya tidur kayak orang bambung. Apa itu bambung? Kayak orang nggak punya rumah, saudara. Kenapa? Waktu itu saya nggak tahu. Ini jam berapa akan terbang? Nggak tahu. Jam berapa akan terbang? Nggak tahu. Waktu itu saya 2 kali tidur di airport. Pertama saya di Guangzhou. Di Guangzhou karena saya ingin tanya jam berapa? Nggak tahu. Saya ingin balik ke Sekre, sudah nggak bisa. Akhirnya apa? Ya sudah. Waktu itu orang begitu banyak juga di delay, saudara. Mereka juga di delay, dan karena kursi semuanya penuh dengan orang, akhirnya orang-orang tidur di bawah, dan saya salah satunya yang tidur di bawah. Kalau saya nggak cerita, yuk nggak tahu kan? Yuk pikirnya enak-enak pergi airport, enak-enak dapat kursi enak dan sebagainya. Kadang saya nggak mau cerita seperti ini, seperti minta belas kasihan dari kalian. Tapi you mesti tahu bahwa apa? Orang melayani Tuhan, dia harus berkorban apapun. Maka pada saat itu saya dengan Tuhan, gue kok kasihan banget ya, semuanya tidur di bawah. Akhirnya apa? Saya tiduran karena saya sudah ngantuk sekali. Akhirnya apa? Saya duduk di bawah dan akhirnya saya tiduran. Akhirnya saya saking malu kalau saya tidur kadang-kadang suara ngorok. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya saya ambil buku, saya tutupin muka saya. You kayak gini, you tahu nggak? Nggak tahu. You cuma tahu apa? Wah enak ya, keliling-keliling ke kota-kota. Kayak begini, saya baru dapat tahu susahnya menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya belum sesusah itu. Masih ada yang lebih susah lagi, yaitu guru saya yang Tuhan sudah berikan begitu spesial, yaitu pendeta Dr. Stephen Tong. Pada saat dia juga alami yang sama di Frankfurt, dia orang begitu tua, semua anak-anak muda duduk di kursi. Pada saat orang tua ini lagi berjalan, nggak dikasih kursi, saudara. Sudah mau delay juga, lalu akhirnya gimana dong? Akhirnya dia sendiri harus juga tidur di bawah. Orang tua, saudara. Orang Barat kadang-kadang nggak tahu etika, saudara. Negara yang katanya bermoralitas, tapi akhirnya itu adalah negara yang paling nggak punya etika. Orang tua justru tidur di bawah. Seperti itu. Maka pada saat belajar melihat semuanya ini, kenapa sih kita mengejar semuanya ini? Karena kita tidak layak, saudara. Karena Tuhan masih berikan bagi setiap kita akan satu penyertaan Tuhan. Kalau apa? Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kalau nggak ada pertolongan Tuhan, you nggak akan tahan melayani seperti ini. Saudara, saya pada saat merasa tahan nggak saya mengerjakan semuanya ini. Tapi sekarang sudah berapa tahun saya di sini? 10 tahun lebih. Pada saat saya mengerjakan, pada saat saya menikah, nah ketemu dengan istri saya, apakah saya ngomel? Dalam hati, ngomel secara manusia. Tapi pada saat Tuhan lembutkan hatiku, jangan bikin hatiku ngomel-ngomel terus. Dan Tuhan melakukan itu. Dan Tuhan make it possible. Untuk apa? Nggak boleh ngomel, tapi apa? Kerjakan. Maka saudara seringkali pacaran maunya apa? Tiap kali ketemu kan? Kalau nggak ketemu, lu kemana? Sama siapa? Ya kan? Saudara, nggak ada trust. Seringkali kita maunya apa? Tiap hari lu mesti temenin gua. Kemana kamu harus ngomong? Ke WC pun harus ngomong kan? Seringkali kita terlalu overprotect terhadap sesama kita, orang yang kita kasihi dan sebagainya. Tapi Tuhan juga memberikan protektifnya kepada kita.
Dan dia di dalam pleasure maupun di dalam pressure, dia tetap melihat dan dia menyertai. Manusia bisa bikin kita kesel, tapi Tuhan, dia selalu senantiasa memberikan akan satu hal, bagaimana kita tetap menjalani sesuai dengan penyertaan Tuhan. Kadang saya pada saat melihat orang-orang yang saya layani, akhirnya dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya senangnya sekali. Saya paling senang di mana? Kemarin saya pada saat meninggalkan Tianjin menuju ke tempat ini. Di situ saya senang sekali. Kenapa? Satu anak ini berkata apa? Bahwa aku mau kalau Tuhan panggil dia hamba Tuhan. Aku bilang, doa baik-baik. Lalu pas di Beijing, ada satu orang juga mengatakan, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya mengatakan, baik, doakan baik-baik. Dan akhirnya mereka yang di Beijing sudah masuk sekolah teologi sekarang. Dan di Tianjin mereka masih berdoa. Saya ingin tanya, Guangzhou, sudah bertahun-tahun you beribadah. Saya ingin tanya, siapakah yang tergerak menyerahkan diri jadi hamba Tuhan dan mengerjakan semuanya itu? Ada, dulu ada satu anak. Di Xiamen juga ada satu anak, akhirnya dari pacaran. Ya kan? Akhirnya sekarang masuk sekolah teologi bersama-sama. Bedanya, dia gak sevisi sama kita. Itu aja. Tetapi masih ada yang Tuhan kasih. Tetapi saudara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk itu. Dan bukan hanya kita dipanggil untuk memberitakan Injil, saudara, tetapi kita diberikan kuasa. Kita diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Kita diberikan kuasa untuk men-sharingkan Kristus. Kenapa? Saudara, kalau tanpa kuasa Tuhan, saudara malas. Tanpa kuasa Tuhan, saudara pengecut. Tanpa kuasa Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang gak punya antusias untuk memberitakan Injil. Maka saudara lihat, kenapa sih orang rajin memberitakan Injil? Karena dia tahu berapa berharganya Injil buat orang lain. Dan dia tahu harga Injil buat dirinya sendiri. Maka saya ingin mengajak saudara melihat Yesus mengatakan apa? Ada tanda-tanda bagi orang yang percaya. Dan itu dibicarakan di depan murid-murid Yesus. Tadi saudara sudah membuka di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Di situ ada 4 tanda. Tanda-tanda orang percaya yang menyertai mereka. Pertama apa? Apa? Mengusir setan demi namaku. Kedua, berbicara di dalam bahasa baru bagi mereka. Ketiga, memegang ular. Wih, diracun nggak celaka. Keempat, meletakkan tangan di atas orang sakit dan dia sembuh. Wah, saudara, you lakuin nggak semuanya ini? Nggak kan? Langsung semuanya bilang, wah yang ngajar ini sesat kali ya. Apakah ini tanda orang percaya? Saya katakan, iya, ini tanda orang percaya. Di waktu itu. Saudara, bagaimana kita menafsirkan akan 4 tanda orang percaya? Sebagian gereja memilih untuk menafsirkan secara harafiah, ya kan? Menafsirkan secara harafiah, bagaimana semua orang percaya harus bisa ngusir setan, harus bisa berbahasa lain, harus bisa untuk menyembuhkan. Tapi saya ingin tanya, berapa banyak orang Kristen yang mengatakan itu memegang ular? Berapa banyak dari mereka yang meminum akan racun dan dia nggak mati? Ada? Tanda orang percaya. Ada orang seperti ini? Mereka menyembuhkan. Betul. Mereka berbahasa lain. Iya, betul. Lalu mereka mengusir setan. Iya, betul. Maka kalau konsisten semuanya ini adalah harafiah, mari kita pertanyakan poin ketiga ini. Apakah mereka memegang ular dan mereka minum racun dan tidak mati? Wah, kalau mereka ditanya, tahu responnya apa? Nggak boleh mencobai Tuhan. Mereka nggak konsisten, saudara. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa itu urusan Tuhan. Tuhan nggak kasih ular kok. Kita nggak boleh cari-cari ular. Kalau ularnya ada baru kita pegang. Wah, itu penafsiran lumayan sih. Logis ya. Kalau ada ularnya baru dipegang. Kalau ada racunnya baru diminum. Saudara, seperti itu. Wah, logis banget, saudara. Dan itu menganggap bahwa itulah tanda orang-orang percaya.
Kenapa mereka nggak melakukan yang ketiga, saudara? Ular mereka pegang, lalu racun mereka minum. Kenapa mereka nggak melakukan itu? Karena mereka takut nyawa mereka direnggut. Mereka mau melayani Tuhan, mau. Tapi mereka nggak mau mati dalam pelayanan. Itulah jadi satu trouble-nya. Seringkali kita nggak mau susah di dalam pelayanan. Kita nggak mau pada saat mengalami pressure. Kita cuma maunya melayani di dalam pleasure. Tahu bedanya kan? Di dalam kenikmatan gua mau melayani, di dalam tekanan gua nggak mau melayani. Kita seringkali bilang ini tanda-tanda Tuhan. Orang percaya melakukan yang pleasure, jangan. Apakah kita menafsirkan bagian ini seperti ini? Ada yang percaya konsep seperti ini? Tidak apa-apa, angkat tangan. Maka saudara, kalau memang kita melihat dalam Alkitab, sungguhkah seperti ini yang menjadi tanda orang-orang percaya? Maka saudara, apakah ini tanda-tanda percaya adalah untuk kita? Atau tanda-tanda percaya adalah untuk setiap orang murid-murid Yesus di saat itu, di mana Tuhan menyertai mereka? Maka saya memberikan penyertaan, memberikan satu pemahaman, gitu Pak. Tanda-tanda orang percaya yang dibicarakan di sini bukan untuk saudara, tapi tanda-tanda orang percaya ini adalah diberikan bagi murid-murid Yesus, orang-orang yang melayani Tuhan di waktu itu, termasuk Paulus. Maka tanda pertama dikatakan apa? Mengusir setan demi namaku. Karena ini juga ada hubungan dengan kita nggak? Ada. Cuma di dalam kata-kata itu sebenarnya ditujukan kepada personal murid-murid Yesus. Tetapi ada impact-nya nggak buat saudara dan saya? Ada. Pada saat mereka dikatakan mengusir setan demi namaku, apakah mereka mengusir setan? Murid-murid Yesus mengusir setan? Mereka mengusir setan. Tetapi kata ini, mereka mengusir setan demi namaku, kita dipanggil bukan cuma untuk mengusir, saudara. Tapi kita dipanggil untuk memerintah, kita dipanggil untuk mendominasi di dalam nama Yesus. Iblis tidak hidup di dalam saya, roh jahat tidak hidup di dalam saya, dan juga tidak hidup di dalam orang lain. Jadi posisi kita bukan diperbudak oleh roh jahat, tapi kita justru mendominasi karena kita lebih besar, karena Kristus menjadi hidup saudara dan saya. Maka kita mengalahkan mereka. Bahkan dicatat Yesus berkata apa? Aku telah mengalahkan dunia, aku telah mengalahkan maut. Maka saudara, jangan dimutlakan saudara, gereja kalau menjadi orang percaya harus melakukan aktivitas tengking. Tahu tengking? Di dalam nama Yesus keluar lu. Langsung keluar dari gereja ini. Apakah harus dimutlakkan aktivitas tengking dalam nama Yesus? Yesus dah minta itu. Tapi Tuhan mengajar murid-murid untuk apa? You lebih besar daripada roh jahat. You nggak boleh diganggu. You nggak bisa diganggu bahkan oleh roh jahat. Kenapa? You dalam hati sudah ada Kristus. Kalau masih bisa dirasuk oleh roh jahat, berarti you masih ada something wrong di dalam iman kepercayaanmu. Apakah Tuhan ada dalam hatimu? Maka saudara, di dalam nama Yesus di situ dikatakan mampu mengusir mereka keluar, dan orang-orang berdosa itu menerima Injil Tuhan. Jadi konteksnya saudara, ngapain ada namanya pengusiran setan di dalam diri orang-orang yang nggak percaya? Untuk mereka menerima Injil. Mereka yang kuas pikirannya dikisi oleh roh jahat, mereka di dalam nama Yesus diusir roh jahat itu, dan mereka diajak untuk apa? Bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Maka konteksnya bukan pengusiran setan, itu bukan yang paling utama. Yang utama adalah berita Injil diberitakan untuk mengusir setan keluar. Itu poinnya. Jadi poinnya bukan pengusiran setan, poinnya adalah penginjilan. Itu pertama. Kedua, itu apa? Mereka bicara di dalam bahasa baru kepada others. Kalau sebagian gereja, khususnya gereja Pentakosta atau gereja karismatik, mereka menafsirkan bahwa mereka bicara di dalam bahasa lidah. Mereka mengatakan di dalam bahasa roh, yaitu bahasa new spirit di dalam dirinya. Maka bahasa mereka berkata, maka itu adalah bahasa lain dan bahasa baru bagi mereka. Oh ya saudara, di dalam konteks, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, apakah bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang seperti ini? Bukan. Saya mengajak saudara untuk kembali kepada konteks.
Coba saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua. Saudara tadi menemukan begitu banyak ya, pada saat kita membaca ada satu dua ayat di mana kita sedikit boring, saudara. Kenapa? Karena dia bicara tentang sebuah lokasi. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dari Libya dengan Kirene, pendatang Roma, orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Saudara nggak merasa ini sesuatu yang useful buat kalian kan? Boring banget semuanya kan, kata-kata kota semuanya sebagainya. Tapi sudah lihat, ketika Roh Kudus turun atas mereka, lalu ketika itu mereka pada saat melihat Petrus berkhotbah. Sudah lihat, pada saat Petrus berkhotbah, dia tidak pernah khotbah dengan masa begitu banyak. Tetapi pada saat Roh Kudus turun dan dia berkhotbah, hasilnya pada hari pertama 3.000 orang bertobat. Itu baru dicatat cuma 3.000 orang bertobat. Berarti masih ada orang-orang lain di situ yang bertobat doang 3.000. Hari ini 3.000 pendeta tidak ada yang bertobat. Tapi ini 3.000 bertobat dari pelayanan satu orang namanya Petrus. Dan hari kedua 5.000 orang bertobat tanpa bahasa roh, tanpa bahasa lidah. Ini lebih useful. Dan saudara, pada Petrus berkhotbah, Petrus bukan berkhotbah dalam bahasa roh atau dalam bahasa lidah, tapi Petrus berkhotbah di dalam kepenuhan roh, the full of spirit. Itu yang benar, yang ditekankan adalah kepenuhan roh, bukan ditekankan adalah bahasa lidahnya. Ya. Karena dia dipenuhi oleh roh, dan pada saat dia berkhotbah, orang-orang yang tadi saya ngomong yang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan sebagainya, mereka pada saat mendengar khotbah dari siapa namanya? Petrus, lalu foreigner ini yang dari luar kota, mereka mendengar setiap khotbah Petrus di dalam bahasanya mereka masing-masing. Jadi poinnya bukan dalam bahasa lainnya, tapi poinnya apa? Roh Kudus yang memenuhi hidup dari Rasul Petrus ini, dan dia memberitakan Injil. Dan dia bukan hanya memberitakan Injil kepada orang Yerusalem, tetapi dia memberitakan Injil kepada semua bangsa, semua bahasa, semua culture, semua ras. Dan itulah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil bukan cuma untuk satu saja, tapi dia memberitakan untuk semua. Maka pada saat saudara melihat, poinnya bukan dalam bahasa lainnya, tapi mengajak saudara untuk melihat seluruh dunia ini universal. Mereka butuh Injil, mereka butuh penyertaan Tuhan, dan Roh Kudus memenuhi setiap orang yang percaya untuk apa? Membawa mereka dengar tentang Kristus. Karena jika tanpa Kristus, mereka akan dihukum. Ketiga, saudara, tanda orang percaya yaitu memegang ular dan tidak dipatok, nggak mati. Saudara. Dipatok sih dipatok, mungkin dipatok, ya. Tetapi apakah dia mati? Nggak mati. Saudara. Bagaimana kita menafsirkan ini? Bagaimana dengan gereja-gereja yang percaya ini adalah sebuah harafiah buat mereka? Maka saudara, sebagian gereja nggak anggap ini harafiah. Nah, anggap ini adalah satu hal yang dihidupi oleh murid Yesus. Tapi saya mengajak saudara membuka dalam Kisah Para Rasul pasal 28. Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai ayat 5. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun dia telah luput dari laut, dia dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan dia sama sekali tidak menderita sesuatu. Menjadi tanda-tanda orang percaya, dan selalu semua harus dipatok oleh ular. Saudara, kalau saya mengajarkan bahwa saudara tanda orang percaya adalah dipatok oleh ular, saya langsung di kamar saya sudah menyediakan ular untuk kalian, mematok kalian, dan saudara akan mengatakan, aduh jangan, kamsia deh ya, nggak mau. Pasti saudara nggak mau. Kenapa?
ular bukan dicari-cari. Tetapi pada saat kita melihat di sini, pada saat Paulus pada saat dia mengambil ranting-ranting, lalu dia dipatok, dia digigit sama ular. Dan orang mengatakan apa? Wah, kutukan ini, digigit ular itu sebuah kutukan, saudara. Kenapa? Karena ada racun di dalamnya, lu mati pasti. Tetapi saudara, pada saat dia digigit oleh ular, tapi di situ ular justru dibuang di dalam api, dan dia dicatat tidak menderita apa-apa. Maka tanda-tanda orang percaya ini dibicarakan di dalam murid-murid Yesus, termasuk Paulus. Tapi buat kita impact-nya apa? Saya ingin mengajak saudara tahu apa? Poinnya kita bukan cari ular dan ular itu menggigit kita. Jadi poinnya bukan digigit ularnya, saudara. Tapi saudara coba lihat poinnya apa? Pada saat Paulus digigit oleh ular pun, dia masih percaya masih ada penyertaan Tuhan. Di dalam sebuah pressure yang menyakitkan, dan dia mungkin akan melihat mati. Kalau orang Surabaya bilang apa? Mati kon, digigit ular, lalu racunnya sudah masuk dalam tubuhku, dan mukaku mulai lebam-lebam, dan akhirnya mulai warnanya jadi hitam. Maka gimana aku ini hidup? Gimana aku akan mati dan sebagainya? Tapi justru di sini diajarkan bukan itu, tapi diajarkan penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Meskipun harus pressure, meskipun harus mengalami suffer, bahkan mungkin dia akan mati, tetapi penyertaan Tuhan masih ada di dalam hidup kita. Itu yang harus dipegang, saudara. Nah, maka kita melihat seperti ini. Ketika saudara menjadi orang Kristen, pada saudara memberitakan Injil, saudara akan berkata bahwa engkau akan membaptiskan orang, maupun saudara akan dikatakan sebagai orang yang apa? Yang mengalami penyertaan Tuhan, saudara. Saudara akan lepas dari bahayakah? Tidak. Bahaya akan datang seperti ular berbisa itu, saudara. Tapi Tuhan sudah memberikan janji. Ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, termasuk di dalam keadaan pressure di dalam hidup saudara itu. Maka mari kita bertanya, kenapa seringkali kita tidak bisa mengalami pressure melayani Tuhan? Karena saudara, karena kita small faith. Harus ada bijaksana kita harus pakai bijaksana. Kenapa? Karena Tuhan berikan bijaksana, tapi Tuhan juga berikan iman, saudara. Dan iman itu justru menjadi satu gambaran. Iman itu bukan ada pada sendirinya, tapi iman itu adalah pemberian Allah di dalam Roh Kudus. Untuk apa? Untuk saudara dapat mengalami dengan iman penyertaan Tuhan. Ingat saudara, kata Roh Kudus dalam bahasa asli adalah ruah, yaitu apa? Hembusan Allah diberikan bagi kita. Maka saudara, manusia pada saat dulunya diciptakan baru dalam keadaan tanpa nyawa dari tanah. Tapi pada saat Allah menghembus, saudara, pada saat Allah menghembus manusia, maka roh diberikan pada manusia. Maka manusia tidak bisa lepas dari Tuhan, karena kita memiliki roh. Tapi roh yang diberikan, kita rusak. Kenapa? Karena kita jatuh dalam dosa. Maka satu-satunya roh yang sejati di dalam keadaan manusia yang jatuh dalam dosa adalah menerima Roh Kudus turun di dalam diri kita masing-masing, dan kita melayani, kita hidup untuk memuliakan Dia. Maka Roh Kudus itu nyata nggak? Nyata, saudara. Keempat, itu apa? Yang terakhir, itu apa? Oh, kota terakhir langsung lega ya. Terakhir ya, lega ya. Sudah mau pulang kan? Ya kan? Keempat, itu apa? Tanda orang percaya adalah meletakkan tangan di atas orang sakit dan dia sembuh. Wow, revival, saudara. Meletakkan di atas kepala dan dia sembuh, saudara. Dan banyak orang mengatakan apa? Itu harus dikerjakan oleh orang percaya. Maka dia mengatakan apa? Ada yang orang menyembuhkan dengan taruh tangan di atas kepala orang sakit dan berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Orang sakit tuh kasih emas perak apa? Dia mengatakan apa? Emas perak tidak ada padaku, tapi yang kupunyai kuberikan padamu. Ya. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah, saudara. Saudara, seringkali kita mengatakan, wah itu spektakuler, itu satu fenomenal. Dan kita seringkali terkagum-kagum, takjub dengan itu. Tapi saudara lihat, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 3,
ayat 1 sampai 10. Coba saya ngajak saudara membukanya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dan kali ini saya membaca. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus lumpuh sejak lahir, sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub, tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Akhirnya dikatakan, emas perak nggak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan padamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret, terimalah, berjalanlah engkau. Tapi saudara, poinnya apakah di sini? Poinnya bukan di sini, saudara. Baca nextnya dong, ayat 11 sampai ayat ke-26. Itu apa? Mereka, Yesus, di situ murid-murid Yesus. Mengapa dia menyembuhkan orang ini? Untuk membawa Injil diberitakan. Membawa Injil yang benar diberitakan. Memberitakan Kristus yang benar diberitakan. Maka poin kesembuhan ilahi itu hanyalah sebuah suplemen. Apa itu suplemen? Cuma bagian luarnya saja. Itu eksis hanya sebagai sebuah hal yang kelihatannya fenomenal, tetapi itu tidak mutlak. Yang mutlak adalah apa? Yang mutlak adalah pemberitaan khotbah Petrus di Serambi Salomo. Bagaimana siapa namanya Petrus pada saat dia berkhotbah, apa isi khotbahnya? Kalau bisa dirangkum, khotbahnya yaitu meminta mereka bertobat, minta ampun sama Tuhan. Maka cilakalah gereja yang cuma memutlakkan kesembuhan ilahi sebagai satu-satunya cara memberitakan Injil. Justru gereja harus memberitakan Kristus, membicarakan dengan setia tentang Dia yang sejati di atas mimbar mereka, bukan dengan memutlakkan akan menyembuhkan orang sakit. Kenapa, Kak Saudara? Karena itu bukan poin yang paling penting. Poin yang penting adalah memberitakan Kristus. Saudara, sebuah artikel, ini terakhir ya, sebuah artikel muncul dari seorang jemaat satu gereja yang berdenominasi karismatik. Ya, seorang jemaat ini bernama Andrew Strom. Saudara mungkin bisa cari itu di internet. Andrew Strom, dia adalah seorang jemaat di satu gereja. Lalu pada saat dia di dalam jemaat satu gereja, dia meragukan denominasinya sendiri. Jadi saya bukan mengajak saudara untuk meragukan denominasi orang lain. Tapi coba, ada satu kesaksian dari denominasi itu sendiri. Ada orang yang akhirnya meragukannya. Dan dia mengatakan apa, saudara? Dia mengatakan, herannya, hamba Tuhan, wah, mereka begitu menakjubkan. Dengan kuasa menyembuhkan. Dengan kuasa dia melakukan mujizat. Dan sebagainya. Tetapi heran, hidupnya kok nggak kudus ya? Kenapa? Seorang namanya, saya nggak ngomong namanya, seorang hamba Tuhan, pada saat dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia melakukan mujizat dan sebagainya, tapi akhirnya dia selingkuh dengan model playboy. Wah, kalau model namanya playboy, mantep kan? Dia selingkuh dengan model playboy, lalu setelah selingkuh bilang apa? Waduh, ampunilah aku. Lalu minta jemaat, excuse me ya. Bukan excuse me untuk lewat, tapi you must do excuse me. Lu mesti memaklumi aku. Aku juga manusia berdosa. Saudara mau punya hamba Tuhan berzina? Saya akhirnya pergi berzina di mana-mana. Akhirnya sudah tahu saya punya banyak perzinahan. Bikin community namanya perzinahan club, gitu kan? Lalu
Saudara tahu, saya ini pendeta, saya ini hamba Tuhan, tapi saya juga koleksi di belakang. Ada saya seorang kolektor perjinahan, kolektor meme-meme di belakang. You akan pikir saya orang benar atau orang nggak benar? Kalau benar langsung saya lakukan itu. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, ini jemaat yang pinter, gitu Pak. Heran, Tuhan begitu kudus di dalam kuasa penyertaan Dia. Tapi herannya, Dia ya, kok dengan satu hal, setelah ketahuan punya dengan model playboy dia berzina, lalu akhirnya kok bisa ya, dia masih punya kuasa begitu besar. Kok masih bisa ya menyembuhkan orang ya? Lalu ada satu lagi hamba Tuhan. Waduh, dia juga begitu besar. Kalau sudah tangannya begini, semuanya semuanya tidur, saudara. Saudara, pada saat itu ditanya, orang ini, wah luar biasa. Tapi kok nggak bayar pajak ya sama pemerintah Amerika ya? Kok pemanipulasian uang dari gereja, uang dari jemaat dipakai untuk beli Gianni Versace, dipakai. Dan suitnya itu bukan suit ya, tapi ini dia punya jas itu Gianni Versace. Gianni sudah mati, sekarang Donatella yang melanjutin. Gianni Versace $7.000 cuma untuk jas, saya nggak sampai $100 ya. Dia pakai dengan $7.000 dan itu adalah satu hal. Inilah tanda hamba Tuhan harus pakai yang begini. Wah, Pak, saya juga mau kalau kita begitu ya, secara manusiawi gitu. Dan sudah pada saat dia di rumahnya pakai kamar mandi, dia punya ornamen kamar mandinya pakai emas murni. Saudara, kalau saudara bilang, oh nggak apa-apa kan, hamba Tuhan dan sebagainya. Wah, saudara, ini pakai uangmu itu, pakai persembahanmu untuk sesuatu yang buat dirinya sendiri. Apakah itu adalah benar? Lalu seorang jemaat ini juga melihat, loh, juga ada yang terjatuh di dalam satu hal, yaitu dia hamba Tuhan, tapi menceraikan istrinya. Ini kehendak Tuhan katanya. Padahal firman Tuhan katakan dua orang kalau jadi satu, yang boleh memisahkan adalah maut, saudara. Dan hamba Tuhan ini nggak kenal maut, saudara. Nggak kenalan sama maut. Maka dia nggak baca firman Tuhan dengan jeli. Dia mengatakan Tuhan menyuruh saya untuk memisahkan istri saya dengan saya, karena inilah kehendak Tuhan. Itu kehendakmu, bukan kehendakmu Tuhan, kehendak lu. Kehendak lu itu kamu punya kehendak. Wah gila, saudara. Dan jemaat ini pada saat melihat, wih, kok kayak gini ya? Tapi bisa melakukan hal yang besar, bisa melakukan mujizat, bisa melakukan satu hal yang begitu besar, yang membuat kita tercangung-cangung, termanggu-manggu dan sebagainya. Sesuai dengan Alkitab kan, mereka tercengang-cengang, mereka termanggu-manggu, semuanya bingung. Luar biasa, bukan luar biasa sudah, luar binasa. Kenapa kok bisa begitu demikian? Kok bisa hidup tidak kudus ya? Dia bicara kekudusan tapi dia nggak kudus. Apakah kita hari ini sedang dibodohi oleh selebritis rohani ini? Apakah kita sedang dibodohi sama hamba-hamba Tuhan? Mereka kelihatan karena sok dari Tuhan, dipanggil dari hamba Tuhan, akhirnya dia sok dengan kuasa-kuasa Tuhan seenaknya sendiri. Apakah benar mereka melakukan itu? Lalu jemaat ini mempelajari di dalam culture, mempelajari di dalam filsafat. Dia mempelajari seorang jemaat biasa, sudah, tapi dia belajar mencari akan apa? Dia mencari akan kemungkinan nggak kuasanya dari mereka ini palsu. Kemungkinan nggak kuasa mereka ini bukan kuasa yang sejati, bukan kuasa yang asli dari Tuhan, tapi kuasa dari setan. Akhirnya setelah dipelajari, akhirnya, wah, kalau judul film terkuak misteri, wah rasanya kita mantep kan, terkoyakkan akan setiap apa yang menjadi misteri atau terbongkar misteri. Wah, kita pasti senang tuh. Ya, orang Indo apalagi, ya kan? Terkuak misteri. Senang banget. Nah, dan akhirnya pada saat dia mempelajari itu, akhirnya kuasa roh yang selama ini dipakai oleh orang hamba Tuhan yang terutama berlatar belakang karismatik,
apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya dilakukan juga oleh orang lain. Di Cina ada satu kelompok namanya Qigong, dan Qigong melakukan hal yang sama. Gitu. Pada saat dia melakukan Qigong, lalu akhirnya kamu bisa mengalami trans dari Qi yang ada di dalam dirimu. Dan Qi-mu itu bukan Qi itu bukan ayam ya. Qi itu energi di dalam diri. Qi ya. Saya kan nyepel dari bahasa Indonesia. Payah. Ya sudah lah, terima kritik dari kalian. Qi ya. Qi, oke, Qi. Nada berapa? 4. Qi. Ya sudah, Qi, ya kan? Ya udah Qi. Ya. Kalau ada Qi di dalam diri saya, maka di situ apa yang kamu minta dengan energi Qi yang ada pada dirimu. Maka apa? Maka kamu akan bisa mengalami sebuah transformasi dalam dirimu. Kamu akan menikmati meditasimu dengan begitu nyaman, dan pada saat itu dia bisa menikmati itu dengan sukacita. Maka di dalam Qigong bisa kamu tertawa sendiri, damai sendiri. Wah, langsung. Tapi itu bukannya mengagetkan saya. Yang mengagetkan saya adalah ada satu kelompok Hinduisme yang namanya Kundalini. Sudah tahu Kundalini? Saya coba tanya Kuda Lumping. Saya nggak tahu Kundalini. Tapi dalam Hinduisme ada satu sekte namanya Kundalini. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan setiap kita itu harus mengalami kriyas. Apa itu kriyas? Kepenuhan, the full of spirit di dalam diri kita. Maka pada saat di dalam diri kita itu ada sakti Kundalini. Kalau sakti Kundalini ini aktif, maka kita tidak boleh pendam. Tapi kita harus biarkan kita full di dalam sakti Kundalini ini untuk kita mengalami kriyas, saudara. Ngerti ya? Nah, ngerti ya, sudah. Ya. Di mana sakti Kundalini ini memberikan damai, memberikan satu hal, apa yang kamu minta, coba kamu minta di dalam sakti Kundalini, dan di situ kamu akan tahu bahwa apa? Bahwa kamu akan mengalami kedamaian. Meditasimu akan satu meditasi yang begitu nikmat, dan engkau akan menangis, mungkin engkau akan tertawa, mungkin engkau akan mengeluarkan suara seperti binatang yang kelihatannya nggak enak didengar, tapi itu memberikan kenikmatan di dalam hati. Luar biasa. Kundalini melakukan ini, dan akhirnya apa? Kalau di kekristenan pernah muncul namanya Toronto Blessing, di mana kepala tangan ditaruh di kepala langsung dan rupanya di dalam Hinduisme sekarang lagi booming. Di Hinduisme, mereka pada saat menyentuhkan tangan, maka semuanya bisa lalu ada yang ketawa, ada yang melakukan akan satu hal rengek-rengek, ada yang apa? Mengeluarkan suara lembu, mengeluarkan suara sapi, mengeluarkan suara anjing. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas itu, dan mereka ditanya, lu damai ya? Damai, saudara. Lu senang ya? Senang. Sebagainya. Bukan senang lagi, saudara. Apakah ini sesuatu yang menyenangkan? Mengerikan, saudara. Kenapa mengerikan? Sinkretisme sudah masuk di dalam gereja. Perdukunan sudah masuk di dalam gereja. Gereja yang harusnya bicara tentang kuasa Allah, tapi kuasa dukun, kuasa setan sudah masuk, dikemas kelihatannya religius, tapi justru itu sudah mempengaruhi gereja. Maka culture, kalau tidak ditaklukkan di bawah Kristus, maka culture akan menjadi tuan di atas gereja. Maka gereja harus menentukan culture yang bagaimana. Dan culture itu harus ada culture yang Tuhan tentukan. Maka saudara coba lihat, jemaat ini pada saat dia melihat fenomena ini, langsung dia men-sharingkan bahwa apa? Coba lihat hamba Tuhan macam begini. Dia melakukan bukan dalam kuasa Roh Kudus, mereka melakukan dalam kuasa di dalam apa yang dilakukan oleh agama-agama yang lain. Dan pada saat membaca ini, saya tertarik untuk mencari tahu, apakah dia akan meninggalkan Tuhan? Apakah dia akan meninggalkan kekristenan? Apakah dia akan mengatakan, ya orang Kristen kayak gini, modelnya kayak begini. Terus gimana? Kalau begini kita akan berkata apa? Ya modelnya kayak gini, ngapain gue ikut dia? Gak usah. Tinggalkan kekristenan. Tak butuh ya kekristenan. Tapi justru apa yang terjadi?
justru dia tetap menjadi orang Kristen. Tetapi apa? Lebih bertanggung jawab belajar, lebih bertanggung jawab mengerti kebenaran Tuhan dan sebagainya. Itu, jangan tunggu saudara sampai diperbodohi, sampai bodoh banget baru saudara mau bertobat dan baru mau belajar. From now on, saudara harus sudah mendengar ini. Coba doa Tuhan di dalam rohmu yang kudus yang diberikan bagi setiap orang percaya. Jangan bikin saya tambah bodoh, tapi saya mau lebih pintar mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan pakai saya untuk apa? Men-sharekan Injil. Maka ingat saudara, tanda orang percaya berpusat bukan kepada fenomena-fenomena itu. Tanda orang percaya berpusat pada pemberitaan yang Injil yang sejati di dalam Kristus, bukan mutlak di dalam fenomena spektakuler. Kenapa? Karena fenomena-fenomena itu adalah untuk murid-murid Yesus di saat itu. Maka sekali lagi, ketika Roh Kudus turun di Yerusalem, dampak yang terjadi yaitu apa? Pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Ya kan? Pemberitaan Injil ke seluruh dunia dalam segala bahasa, dari segala daerah. Mereka dapat mendengar khotbah tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, dan itulah esensi Injil yang paling penting. Maka saudara-saudara melihat di sini, sudah mendengar akan berita ini. Gereja harus memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan, memberitakan bangunan setiap mereka yang dapat menyelamatkan cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Maka saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, saudara hari ini datang ke gereja. Gereja ini apakah memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan, dan memberitakan Kristus sebagai satu-satunya? Maka saudara, kalau sudah, maka sudah nggak you bertobat? Apakah you masih mau lari? Atau you sungguh-sungguh, Tuhan, ini aku dengan segala ketidaklayakanku, aku mau bertobat di depan Engkau, aku mau menerima pengampunan Tuhan, dan aku mau dipenuhi oleh Roh-Mu. Untuk apa? Memberitakan Injil dan memberitakan Kristus, menerima Kristus, memberitakan Kristus, dan alami penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Maka saya ingin tanya, hari ini, adakah the fullness of spirit di dalam diri kita orang Kristen hari ini? Kalau you belum punya the fullness of spirit dalam dirimu hari ini, mari kita sama-sama doa. Minta dengan iman yang benar, bahwa apa? Tuhan, penuhi aku di dalam Roh-Mu, untuk aku memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan cinta kasih Tuhan pada orang yang belum kenal pada Tuhan. Dan gerakkan aku untuk apa? Rela menjalani ini di dalam pleasure maupun di dalam pressure. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Maukah saudara dipenuhi oleh Roh memberitakan Injil, dipenuhi oleh Roh untuk mengerjakan setiap apa yang Tuhan janjikan untuk kita kerjakan? Saudara bukan menjawab saya, tapi saudara menjawab Tuhan. Dia yang memangku engkau, memberikan anugerah dan iman Injil. Mari kita semua bagi berdiri bersama-sama. Dan pada saat saudara berdiri, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Siapakah dari saudara yang hari ini hadir di tempat ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah jadi orang Kristen, tapi saya belum memiliki keaktifan, saya belum memiliki satu kuasa untuk memberitakan Injil. Maka Tuhan, aku mau dipenuhi oleh Roh-Mu untuk aku dapat memberitakan Injil. Aku mau dipenuhi oleh Roh-Mu untuk menyaksikan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan saya mau dipakai Tuhan di dalam apapun yang Tuhan mau. Kalau juga Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, saya pun mau, saya pun rela. Dan saya memohon Tuhan, berikan akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam pleasure maupun dalam pressure. Saya rindu setiap saudara yang ingin di dalam doamu berkata, Tuhan, terimalah aku, ampunilah aku, terima dan bawalah aku untuk dapat dipenuhi dalam Roh-Mu untuk memberitakan Injil. Saya rindu saudara jangan tunda, dan juga jangan untuk saudara malu. Saya mengajak saudara untuk angkat tangan saudara, dan biarlah itu Tuhan melihat apa yang kamu saksikan. Siapa yang berkata demikian? Saya rindu saudara angkat tanganmu, dan di sini memberikan satu hal, Tuhan, inilah doaku. Siapa yang mengatakan ini? Saya rindu semuanya
yang memiliki ini, angkat tanganmu. Dan saudara, Tuhan yang memanggil kamu. Puji Tuhan. Ada lagi? Jangan tunda. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Jangan tunda. Berespon kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Satu kesempatan ini. Siapa yang berkata, Tuhan, ini aku. Berilah kuasamu untuk aku memberitakan Injil. Yang sudah memberitakan, yang sudah mengangkat tangan, tangan diturunkan. Dan yang saya berikan kesempatan lagi. Siapa? Angkat tanganmu. Yang sekarang ini, aku mau Tuhan, pakai aku. Puji Tuhan. Ada satu lagi? Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Ada lagi? Jangan tunggu, jangan tunda, jangan lihat kanan kiri. Berespon kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama di hadapan Engkau. Kami berdoa. Dan saya mengajak saudara untuk semuanya berdoa kepada Tuhan. Mengulangi setiap apa yang saya katakan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih setiap firman Tuhan yang sudah didengungkan bagi setiap kami. Kami menyerahkan kami sebagai jemaat Tuhan yang bergereja di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang benar memimpin setiap kami. Tidak terjebak di dalam fenomena-fenomena. Tapi kami menikmati esensi penyertaan Tuhan di dalam kuasa-Mu yang kudus. Kami memohon, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kami mengusir setan keluar dari hidup kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang bertahta dalam hidup kami. Jangan biarkan kami malas untuk memberitakan Injil. Tapi biarlah Tuhan yang mengaktifkan kami. Memberikan antusias. Beritakan Injil. Di dalam penyertaan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang sederhana. Kami serahkan seluruhnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.